Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, ini minumnya. Terima Saya kasih, lihat Kak. kamu capek habis dari perjalanan jauh. Dia Kak, rumah saya agak jauh dari sini. Ya, sepertinya ada yang mau dibicarakan ya sama saya. Iya Kak, oleh sebab itu saya kesini, saya memerlukan bantuan dari Kakak. Oke, saya lihat kamu terlihat agak murung, Bayu. Iya Kak, saya bosan mengerjakan tugas terus menerus. Loh, kenapa? Karena guru saya tidak pernah menjelaskan materinya di depan kelas Kak. Oh, seperti itu. Lalu, apa tanggapan di kelasmu? Beliau hanya memberikan tugas saja, suruh maju ke depan gitu Kak. Habis itu, Beliau guru pergi. langsung pergi saja? Iya. Tidak meninggalkan alasan atau apa? Tidak, beliau hanya memberikan tugas saja dan tidak mengajarkan apapun, langsung pergi. Kalau boleh kakak tahu, dia mengajar mata pelajaran apa tadi? Itu guru saya mengajar bahasa Inggris Kak. Oh, bahasa Inggris. Apalagi teman-teman tidak pernah mengerjakan PR Kak. Mereka hanya menyontek saja yang bisa bahasa Inggris. Siapa yang dicontek? Salah satunya saya. Oh, berarti kamu lumayan pintar ya di kelas kamu. Alhamdulillah saya les juga. Terus di mana? Les di Dasa Pratama. Kalau boleh tahu siapa aja yang les di Desa Pratama? Kalau teman-teman itu ada Rizal, ada Dila, ada Vina, ada Yara. Lumayan banyak ya. Iya Kak. Berarti mereka semua itu juga dicontekin sama teman-teman kamu yang malas. Iya Kak, pasti. Mereka langsung mengambil paksa tentunya. Oke. Lalu tugas apa yang membuat kamu malas mengerjakannya di kelas? Tugas menyusun kalimat Kak. Kak, kalau menyusun kalimat pada bahasa Inggris kan harus menggunakan rumus-rumus yang tepat. Iya, lalu? Beliau tidak pernah menjelaskan di kelas kami, jadi saya bingung. Gitu ya. Apa waktu kamu les itu juga nggak diajarin? Kalau sekarang sih belum Pak. Oh, belum waktunya ya, Iya. Beda. Nah, oleh sebab itu Kak, saya nilai bahasa Inggris saya selalu jelek dan saya selalu dipanggil ke ruang BK. Apa kata guru BK kamu? Saya disuruh mengerjakan tugas Kak, karena kan tugas bagian dari penilaian rapor. Iya sih. Berarti kamu ketika dikasih tugas sama guru kamu itu, kamu sama sekali tidak pernah mengerjakan? Tidak pernah Kak, soalnya kalau saya sudah tidak bisa itu saya sangat malas dan mending saya hangout sama teman-teman ke gunung, ke pantai atau kemana gitu, yang penting hati saya bahagia. Oke. Apalagi kalau disuruh presentasi Kak, saya selalu nggak pede di depan kelas. Kenapa kamu nggak pede? Karena saya jerawatan, saya hitam, saya pun juga nggak bisa ngomong Iya, jadi waktu kakak seumuran kamu itu, kakak juga pernah ngalamin jerawatan. Itu karena hormon, jadi wajar-wajar aja di usia kamu jerawatan. Lalu apakah kamu tidak pernah merawat wajah kamu sehingga jerawatnya ini tambah parah gitu? Saya selalu merawat wajah saya Kak, saya selalu merawat mama pakai skincare. Tapi kalau malam hari saya sangat malas karena capek gitu kan, habis hangout sama teman-teman, enaknya langsung tidur karena pusing, lelah gitu. Nah, itu jadi penyebabnya timbulnya jerawat juga bisa waktu tidur itu karena kondisi muka yang tidak bersih. Jadi sebaiknya nih capek-capeknya meskipun udah lelah banget habis ngerjain tugas atau habis main sama temennya, itu harus dibersihkan mukanya, minimal ya pakai facial wash doang nggak apa-apa. Yang penting wajahnya waktu tidur itu dalam kondisi yang bersih. Itu ya. Iya Kak. Kalau pagi kamu apa juga pakai sunscreen? Kalau pagi biasanya kalau ingat pakai sunscreen Kak. Nah, itu juga, jadi percuma kalau kamu pakai skincare lengkap atau apa, tapi kalau nggak pakai sunscreen ya nggak bisa, tetap nggak ada hasilnya. Jadi sunscreen itu penting banget ya buat melindungi dari sinar UVA dan UVB. Terus waktu kamu main handphone itu juga termasuk gitu. Terima kasih Kak atas solusinya. Ya, sama-sama. Tapi ada satu hal lagi yang buat saya nggak pede presentasi di depan kelas. Apa itu? Saya suka gemeteran kalau presentasi Kak.
Maksudnya kamu sering grogi waktu berhadapan di orang banyak. Iya kak, apalagi teman-teman suka mengusir saya, menertawakan saya. Oh iya iya. Sebenarnya ada beberapa solusi sih yang bisa kakak sampaikan ke kamu. Jadi yang pertama itu, kamu biasanya berdoa apa enggak? Biasanya enggak. Nah itu, jadi berdoa itu penting banget biar supaya relax juga waktu presentasi. Jadi pertama harus berdoa. Dan yang kedua itu harus menghafalkan materi dulu, mempelajari materi dulu yang harus dipresentasikan. Apakah kamu juga seperti itu? Saya biasanya juga menghafalkan kak, tapi waktu presentasi depan kelas itu semuanya hilang. Oh begitu. Iya lah. Sesudah berdoa, jadi kamu harus tarik nafas supaya relax ya kondisinya. Gitu. Dan satu lagi hal yang paling penting. Jadi waktu kamu mempresentasikan, kamu harus menjelaskannya itu dengan santai. Jangan cepat-cepat supaya nggak hilang gitu loh materi yang kemarin kamu pelajari. Seperti itu. Baik kak, terima kasih, solusinya saya akan menerapkan di kemudian hari saat ada tugas presentasi. Ya bagus. Jadi bisa diulangi Bayu apa yang harus kamu lakukan saat akan presentasi? Pertama saya harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Setelah itu saya harus menarik nafas dan menjelaskan dengan tenang supaya materi yang saya sampaikan tidak hilang. Oke, bagus. Oh iya Bayu, kakak jadi ingat, jadi kalau bisa kamu itu harus mengerjakan tugas meskipun itu jawabannya kurang benar, itu harus tetap dikerjain soalnya biar nilai rapor kamu itu naik dan kamu keterima di jalur undangan PTN. Tapi saya juga bingung kak mau ambil jurusan apa. Oh masih bingung ya kamu? Iya. Kakak tanya, kamu paling suka mata pelajaran apa? Saya nggak suka kan mata pelajaran apapun. Oke, lalu yang kamu sukai apa? Hobi yang kamu sukai apa? Hobi saya itu jalan-jalan kak, ke hutan, ke gunung, ke pantai, ke mall. Sebenarnya ada ya jurusan yang sesuai dengan hobi kamu, itu pariwisata. Tapi ya kalau kuliah ya harus mengerjakan tugas juga, nggak cuma main-main doang seperti itu. Tapi orang tua saya juga nggak setuju kak saya kuliah. Kenapa? Saya disuruh lanjutin usahanya. Oh, disuruh lanjutin usahanya. Iya. Udah pernah diskusi sama orang tua soal kedepannya ini? Nggak pernah kak, mereka memaksakan dengan keputusannya sendiri. Nah, sebaiknya kalau ada waktu ya, harus ada waktu ya, itu dibicarakan sama orang tua, didiskusikan, ngomong secara baik-baik. Apa tujuan kamu mau kuliah? Tuh, biar orang tua juga ngerti, nggak dengan kemauannya sendiri. Toh kalau dengan kemauan orang tua pasti kamu melaksanakannya juga sangat terpaksa karena nggak dengan hati kamu. Iya. Tapi kalau saya takut kalau bicara dengan orang tua, soalnya kalau mereka tetap kekeh memaksa saya untuk melanjutkan usahanya, bagaimana? Iya, tapi sebenarnya kalau kamu nggak mencoba untuk bicara soal kedepannya kamu juga nggak tahu apa hasilnya. Jadi lebih baik dicoba dulu aja dan orang tua dikasih alasan yang baik kenapa kamu mau melanjutkan kuliah nanti, begitu banyak. Tapi biasanya orang tua kalau membuat keputusan itu terbaik untuk kita menurut mereka. Iya kakak tahu, tapi kamu harus sudah mencobanya supaya orang tua juga ngerti alasan kamu mau ke kuliah itu apa, daripada kamu nanti juga kepaksa kan waktu menjalankan usaha yang dari bapak kamu tadi. Baik kak, saya akan mencoba membicarakannya sama orang tua. Iya, yang penting dengan hati yang tenang supaya tidak ada perselisihan waktu berdiskusi nanti. Baik kak. Oh iya kak, saya juga kasihan tapi sama orang tua saya. Kenapa lagi? Soalnya kakak saya ada yang masih kuliah dan adik saya masih sekolah SMP. Gitu ya.
Tapi kalau orang tua kamu dalam biaya tidak keberatan ya nggak apa-apa sih. Tapi menurut kakak apakah ada ya universitas yang baik buat kuliah sambil kerja? Ya, jadi ada beberapa universitas swasta yang menyediakan kelas karyawan. Jadi biasanya nih hari Senin sampai hari Jumat itu nggak ada kelas ya. Jadi kamu bisa bekerja. Nah, lalu hari Sabtu dan Minggunya itu baru ada kelas kuliah seperti itu. Tapi belum tahu sih sistemnya seperti apa. Ya kira-kira begitu. Baik kak, nanti saya akan bicarakan dengan orang tua saya mengambil universitas swasta saja. Iya, itu juga bagus. Dan biayanya nggak semua swasta itu mahal, ada juga yang murah gitu. Baik kak. Oh iya, kakak kan dari universitas swasta juga. Iya. Lalu kakak apakah dari kelas karyawan? Enggak, jadi aku ini kuliah ya seperti kuliah pada umumnya. Kalau teman kakak, adakah yang dari kelas karyawan juga? Belum ada sih, tapi ya kalau ada info yang kelas karyawan lagi sibuk ngapain, biasanya saya juga dapat info. Cuma saya nggak terlalu mendalami itu ya, soalnya saya nggak di kelas karyawan kayak gitu. Baik. Lalu ngomong-ngomong, bagaimana kak rasanya jadi mahasiswa? Yang saya rasakan waktu jadi mahasiswa baru semester 1 itu ya seneng sih, dapat teman-teman yang banyak, yang baru juga, terus teman-temannya tuh pada baik seperti itu. Dan yang pasti suasana di kampus dan di SMA itu nggak sama. Jadi waktu SMA kan teman-teman kamu banyak yang menyontek, langsung menyalin jawaban dari kamu. Nah, waktu kamu kuliah itu kayak udah nggak bisa gitu loh. Soalnya nilainya tuh benar-benar individu. Adapun ya emang ada yang tugas kelompok, tapi kalau salah satu dari anggota kelompok itu nggak ikut mengerjakan, itu juga pasti dicatat, ya nggak dikerjain seperti itu. Kalau ospeknya apakah seseram yang dibicarakan oleh orang-orang? Enggak sih, menurut kakak ospek yang seperti itu udah nggak ada. Dan menurut kakak itu sangat tidak berpengaruh pada mental mahasiswa gitu. Berarti tidak seperti dugaan orang-orang ya kak ya, katanya ospek itu menyeramkan, dijemur. Enggak, jadi ya waktu ospek itu ada tugas yang diberikan kakak tingkat kepada mahasiswa yang baru itu tadi. Tapi tugasnya hanya membuat tanda peserta nama itu aja. Dan disuruh berkumpul karena mau dapat materi. Jadi dikumpulin di aula atau kelas-kelas itu, dipecahkan per gugus. Nah, lalu dikasih materi di dalam ruangan, enggak yang panas-panasan yang kamu kira itu tadi, enggak. Apakah ospek juga ada gamenya kak? Ada, gamenya tuh enggak yang kasar ya, maksud kakak enggak yang kayak di luar, tapi tetap di dalam, dan itu pasti berhubungan dengan jurusan yang kamu pilih. Seperti itu. Yang penting kalau ospek ya harus menaati peraturan. Kalau kamu melanggar ya pasti ada hukumannya. Cuma enggak seberat yang kamu kira. Yang ditonton di YouTube itu biasanya kan banyak gitu. Enggak seperti itu. Lalu saat ospek apakah kakak sudah mengenal dengan rekan gugusnya? Apakah malah diem-dieman saja? Ya, kakak emang pertama kali belum saling mengenal ya, tapi ya itulah momen yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berkenalan supaya kita dapat teman baru, dan harus saling membantu juga. Itu pasti waktu di gugus itu pasti ada yang namanya saling membantu. Mungkin pulpen yang kamu ketinggalan itu kamu pinjam temannya kan bisa. Kalau kamu nggak mau kenalan, nggak punya teman dari situ. Wah, seru ya kan kayaknya. Iya, emang seru, nggak seserem yang kamu bayangin lah, nggak yang ada di YouTube seperti itu, enggak. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya dipanasin.
terus bullying itu udah nggak ada. Jadi ya aspeknya tuh di dalam aula, di ruangan yang sejuk, udah gitu aja. Dikasih materi, disuruh merangkum materi apa yang udah disampaikan, disuruh mendengarkan gitu. Lalu kalau setelah ospek itu kan hari pertama kuliah itu bagaimana perasaan? Iya, di pertama kuliah itu yang kakak rasain pastinya seneng ya, memakai pakaian yang bagus karena mau ketemu teman-teman yang baru juga. Iya, jadi waktu pertama kali masuk itu adalah momen yang paling nggak terlupakan sih di kakak. Lalu kalau dosennya itu apakah sejahat yang di film-film itu, Kak? Enggak, jadi dosennya ya menerangkan materi yang dibahas, lalu memberi tugas. Yang penting kita pakainya sopan, nggak memakai kaos, nggak memakai sendal, memakai sepatu ya kan, dan harus mematuhi aturan yang disampaikan dosen seperti itu. Yang penting kita taat dan nggak melanggar aturannya, ya udah kita nggak akan digalakin sama dosen. Sebenarnya dosennya tuh nggak galak ya menurut kakak, tapi lebih ke tegas dan disiplin supaya membuat mahasiswanya itu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Baik, Kak. Oke. Wah, saya sangat antusias untuk melanjutkan kuliah, Kak. Tapi saya ingin kuliah di luar kota saja, Kak. Kenapa kamu ingin kuliah di luar kota? Kan di sini banyak universitas yang bagus juga. Kan hobi saya kan jalan-jalan, Kak. Nanti saya bisa ke pantai, ke gunung, ke hutan, ke mall. Iya, ya udah nggak apa-apa sih. Yang penting jangan lupa kerjain tugasnya dulu. Satu lagi, apa namanya, di kuliah itu pasti ada deadline-nya ya. Jadi kamu harus kerjainnya kalau bisa ya udah, kalau dikasih tugas sekarang ya sekarang dikerjain. Jangan nunggu deadline mepet supaya kamu bisa traveling yang kamu inginkan tadi, seperti itu. Baik, jadi mulai sekarang saya harus mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, jadi kamu harus mengerjakan semua tugas yang diberikan pada guru kamu, itu harus kamu kerjain. Meskipun kamu belum tahu itu jawabannya benar atau salah, yang penting kamu kerjain dulu supaya nilai kamu di rapot tuh meningkat. Tetapi yang saya jengkelkan itu teman-teman masih menetik saya nanti. Iya, teman-teman kamu kasih tahu aja. Kamu kasih tahu kalau dengan mereka menyontek itu di kemudian hari tidak akan menghasilkan apa-apa, kan hanya menyalin jawaban dari kamu aja. Baik, Kak, saya akan mencoba lebih tegas kepada teman saya. Iya, itu harus tegas supaya kamu juga tidak dicontekin teman-teman kamu. Dan kalau teman-teman kamu pintar kan yang bagus juga kelas kamu. Kamu kelas apa, Bayu? Saya kelas 12 IPS 2. Nah, menjadikan di kelas IPS 2 itu muridnya sangat pandai semua. Kan juga alhamdulillah walinya juga ikut senang. Kayak gitu. Ada yang mau saya tanyakan lagi, Kak? Iya, silakan. Kan kebanyakan di film-film sinetron itu kalau orang kuliah pasti menemukan pasangan. Apakah Kak juga seperti itu juga? Gimana ya, saya kok malu. Iya, jadi waktu kakak SMP, sejak SMP itu kakak nggak pernah suka sama apa namanya, teman sekelas. Maksudnya nggak pernah suka, nggak ada yang saya terlihat kagum gitu, nggak ada sih. Waktu SMA juga nggak ada. Cuma kalau waktu kuliah ini ya emang ada yang kakak sukai, tapi kayak ya udah dipendem aja, kakak cuma ngagumi. Soalnya kan kakak juga belum boleh berpacaran sama orang tua kakak gitu. Kalau dari pandangan mahasiswa universitas kakak itu yang paling ganteng-ganteng itu fakultas apa ya? Kalau menurut kakak sih itu pendidikan olahraga. Kenapa, Kak? Kenapa fakultas olahraga sangat menawan di pandangan kakak? Kalau menurut kakak ya soalnya siswanya yang cowok itu kayak kekar gitu loh, badannya kayak gagah. Jadi kakak ya mungkin kakak yang sukanya yang tipe seperti itu. Kan kalau di pandangan orang lain juga beda-beda mau kriteria cowok yang seperti apa. Kalau kakak sih yang seperti itu, kayak lebih terlihat macho gitu aja. Oh iya, Kak, saya jadi ingat jaga saya. Dia juga kuliah, tapi saya lupa di universitas apa, fakultas apa. Dia selalu
mengupload instastory Ya. saat dia mengerjakan tugas, dia suka mengeluh, dia kadang nggak tidur, lupa makan, apakah juga seperti itu Kak? Enggak sih, kalau di kampus kakak mungkin itu yang kamu maksud, dia ikut organisasi. Biasanya yang ikut organisasi itu juga kadang menginap di kampus, tapi yang enggak sampai enggak makan itu enggak gitu ya, dikerjain sewajarnya. Intinya kalau dapat tugas tuh langsung dikerjain aja, jangan tunggu deadline, supaya enggak makin numpuk dan kerjainnya bisa secara optimal gitu. Apakah organisasi diwajibkan juga Kak seperti di SMA dulu? Enggak sih kalau organisasi, cuma organisasi itu juga penting ya kalau di kampus, supaya kamu dapat sertifikat waktu ikut seminar, ikut organisasi apalah gitu. Jadi sertifikatnya tadi biasanya itu ditanyain waktu kamu sidang gitu. Jadi sertifikat sangat penting ya? Iya, nah, kakak sih seperti itu, tapi kakak juga tidak terlalu ikut organisasi. Sebenarnya kalau penting enggaknya sertifikat itu tergantung sama universitasnya ya. Universitasnya itu menerapkan apa aja waktu tugas dia akan skripsi waktu sidang itu nanti gitu. Dan kalau organisasi itu menurut kakak ya sangat penting, soalnya waktu kita terjun ke masyarakat kita juga harus bisa bersosialisasi dengan warga sekitarnya. Lalu bagaimana tanggapan kakak tentang para mahasiswa yang nggak kuat langsung keluar dari universitas? Nah, mungkin itu ada beberapa masalah yang benar-benar nggak bisa diselesaikan di kampus. Misalnya seperti ada keluarganya yang gubernur, itu kan pasti sedih ya, sedihnya berlarut-larut, terus kendala biaya itu. Tapi sedengar saya itu ada bantuan untuk orang yang kurang mampu ya? Ya, memang ada keringanan buat orang yang kurang mampu, jadi biayanya dikurangin, tapi ya harus mengumpulkan syarat-syaratnya, dijadikan satu berkas seperti itu, harus ngurus dulu, jadi harus sabar, nunggu pengumuman gitu, nggak langsung instan gitu. Kalau boleh tahu kakak dulu masuk universitasnya itu lewat jalur apa? Saya mandiri. Mandiri itu jadi tes atau? Ya tetap ada tesnya gitu. Kan biasanya pandangan orang-orang itu kalau tes mandiri kan itu menyokok. Iya, jadi kalau di universitas kakak ini ya tetap ada tesnya, ya tetap ada bayarnya. Jadi nggak semua universitas itu sama gitu loh. Jadi ada yang universitas emang bayar uang gedungnya tuh mahal ya kan, sesuai dengan jurusan apa yang dipilih gitu. Tapi kalau di kakak sih enggak. Ya. Baiklah Kak, terima kasih telah berbagi pengalaman perkuliahan kepada saya, dan terima kasih atas solusinya supaya saya rajin mengerjakan tugas, tidak grogi saat presentasi. Iya, sama-sama. Kakak juga seneng bisa berbagi pengalaman sama kamu dan membantu kamu. Maaf Kak kalau saya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, Kak, malah seneng. Kalau begini kan kita bisa menjalin hubungan silaturahmi juga. Tapi kalau boleh, apakah saya bisa menghubungi kakak lain kali? Ya, tentu bisa. Seperti kemarin, kamu WA saya dulu, lalu saya bikinkan jadwalnya. Baiklah Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya pulang dulu ya. Oke, hati-hati. Assalamualaikum. Salam.